Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Lestari dari kelas 2 MPIA 2, NIM 2020 153 1295. Di sini saya akan menjelaskan materi pertarungan aliran filsafat, rasionalisme versus empirisme mata kuliah filsafat umum. 1. Empirisme. Empirisme adalah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi atau penginderaan. Pengalaman merupakan faktor fundamental dalam pengetahuan. Ia merupakan sumber dari pengetahuan manusia. Karena itu, empirisme dinisbatkan kepada paham yang memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik pengalaman lahiriah yang menyangkut dunia maupun pengalaman batiniah yang menyangkut pribadi manusia. Pada dasarnya, aliran ini sangat bertentangan dengan rasionalisme. Penganut empirisme mengatakan bahwa pengalaman tidak lain akibat suatu objek yang merangsang alat-alat indrawi yang kemudian dipahami di dalam otak. Dan akibat dari rangsangan tersebut terbentuklah tanggapan-tanggapan mengenai objek yang telah merangsang alat-alat indrawi tersebut. Empirisme memegang peranan yang amat penting bagi pengetahuan. Penganut aliran ini menganggap pengalaman sebagai satu-satunya sumber dan dasar ilmu pengetahuan. Pengalaman indrawi sering dianggap sebagai pengadilan yang tertinggi. Namun demikian, aliran ini banyak memiliki kelemahan karena pertama, indera sifatnya terbatas. Yang kedua, indera sering menipu. Yang ketiga, objek juga menipu seperti ilusi atau fata morgana. Dan yang keempat, indera dan sekaligus objeknya. Jadi, kelemahan empirisme ini karena keterbatasan indera manusia sehingga muncullah aliran rasionalisme. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain Francis Bacon pada tahun 1210 sampai dengan 1292 Masehi, Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai dengan 1679 Masehi. Yang kedua, John Locke pada tahun 1632 sampai dengan 1704 Masehi. Selanjutnya David Hume pada tahun 1711 sampai dengan 1776 Masehi. George Berkeley pada tahun 1665 sampai dengan 1753 Masehi, Herbert Spencer pada tahun 1820 sampai dengan 1903 Masehi, dan Roger Bacon pada tahun 1214 sampai dengan 1294 Masehi. Selanjutnya rasionalisme. Rasionalisme adalah paham atau aliran yang berdasar rasio, ide-ide yang masuk akal. Selain itu, tidak ada sumber kebenaran yang hakiki. Zaman rasionalisme berlangsung dari pertengahan abad ke-17 sampai akhir abad ke-18. Pada zaman ini, hal yang khas bagi ilmu pengetahuan adalah penggunaan yang eksklusif daya akal budi atau rasio untuk menemukan kebenaran. Ternyata, penggunaan akal budi yang demikian tidak sia-sia. Melihat tambahan ilmu pengetahuan yang besar sekali akibat perkembangan yang pesat dari ilmu-ilmu alam, maka tidak mengherankan bahwa pada abad-abad berikutnya, orang-orang yang terpelajar makin percaya pada akal budi mereka sebagai sumber kebenaran tentang hidup dan dunia. Hal ini jadi menampak lagi pada bagian kedua abad ke-17 dan lebih lagi pada abad ke-18. Karena pandangan baru terhadap dunia yang diberikan oleh Isaac Newton pada tahun 1643 sampai dengan 1727, menurut sarjana genial Inggris ini, fisika itu terdiri dari bagian-bagian kecil atau atom yang berhubungan satu sama lain berdasarkan hukum sebab akibat. Semua gejala alam harus diterangkan menurut jalan mekanis ini. Harus diakui bahwa Newton sendiri memiliki suatu keinsyafan yang mendalam tentang batas akal budi dalam mengejar kebenaran melalui ilmu pengetahuan. Berdasarkan kepercayaan yang makin kuat akan kekuasaan akal budi, lama-kelamaan orang-orang abad itu berpandangan dalam kegelapan. Dan ketika mereka mampu menaikkan obor terang yang menciptakan manusia dan masyarakat modern yang telah dirindukan pada abad ke-18. Maka abad itu disebut juga zaman Aufklärung atau pencerahan. Sebagai aliran dalam filsafat yang mengutamakan rasio untuk memperoleh pengetahuan dan kebenaran, rasionalisme selalu berpendapat bahwa akal merupakan faktor fundamental dalam suatu pengetahuan. Dan menurut rasionalisme, pengalaman tidak mungkin dapat menguji hal yang tak terhingga dalam kejadian alam, tidak mungkin dapat diobservasi.
Bagi aliran ini, kekeliruan pada aliran empirisme disebabkan kelemahan alat indera tadi dan dapat dikoreksi seandainya akal digunakan. Rasionalisme tidak mengingkari kegunaan indera dalam memperoleh pengetahuan. Pengalaman indera digunakan untuk merangsang akal dan memberikan bahan-bahan yang menyebabkan akal dapat bekerja. Akan tetapi, akal juga dapat menghasilkan pengetahuan yang tidak didasarkan bahan indera sama sekali. Jadi, akal dapat juga menghasilkan pengetahuan tentang objek yang betul-betul abstrak. Indera dan akal yang bekerja sama belum juga dapat dipercaya mampu mengetahui bagian-bagian tertentu tentang suatu objek. Manusia mampu menangkap keseluruhan objek beserta intuisinya jika yang bekerja hanya rasio yang menjadi andalan rasionalisme. Maka pengetahuan yang diperoleh ialah pengetahuan filsafat, dan pengetahuan filsafat itu sendiri ialah pengetahuan logis tanpa didukung data empiris. Jadi, pengetahuan filsafat ialah pengetahuan yang sifatnya logis saja. Tokoh-tokoh aliran ini adalah René Descartes, Nicolas Malebranche, B. de Spinoza, G. W. Leibniz, Christian Wolff, dan Blaise Pascal. Demikianlah pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.